Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Ahok batal datang ke peresmian Posko Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan Ahok Jarot. Batalnya kedatangan Ahok karena lokasi posko di Green Lake City, Duri Kosambi telah diblokade oleh massa yang menolak Ahok. Dan untuk mengetahui update informasi, kita telah tersambung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rizky Andrianto. Ya, Haikal, bisa Anda kembali ceritakan sebenarnya dari kelompok mana saja massa yang memblokade kedatangan Ahok tadi? Baik Andra, akan saya jelaskan dari awal mula kronologis ketika ini terjadi pada pukul 4 sore hari ini. Sebelumnya ini merupakan acara yang digelar, ini merupakan acara nonton wayang bersama oleh Posko Jawa Tengah untuk pemenangan Ahok Jarot yang diadakan di Rukan Sentra Niaga Blok P5 Green Lake City, Duri Kosambi, Cengkareng, Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan oleh PDIP dan ini dihadiri oleh pasangan Ahok Jarot, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Jadi tujuannya ini merupakan komunitas kekeluargaan Jawa Tengah yang hidup dan ada di Jakarta namun bergerak untuk mendukung Ahok dan Jarot, dan rencananya ini tadinya adalah merupakan deklarasi pemenangan atau dukungan terhadap mereka yang rencananya diselenggarakan pada pukul 6.30. Namun pada pukul 5.30 sore hari ini kader PDIP Monang Sinaga memberikan konfirmasi melalui WhatsApp ke kantor kami bahwa acara tersebut dibatalkan. Ini dikarenakan acara yang tadinya akan digelar atau dipimpin oleh Ki Anom Suroto selaku dalang memainkan lakon pewayangan Jawa Tengah dengan bintang tamu Gareng Semarang yang juga mengundang warga, akhirnya dibatalkan dikarenakan pada pukul 4 sore ormas, ya setidaknya ada 5 ormas yang merupakan langsung datang dari masyarakat menghentikan acara tersebut dikarenakan mereka masih merasa marah atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama, sehingga warga dari Puri Kosambi menolak kedatangan Ahok sendiri. Dan adapun ormas yang datang untuk menolak blokade acara pada hari ini ada 5, setidaknya ada 3 yang bisa saya sebutkan. Ini ada dari Majelis Atta Zakria, ada Majelis Zikir Rasulullah Puri Kosambi, dan juga Majelis dari STI Taskia. Nah, dan kami ralat Andra, bila sebelumnya tadi dikabarkan bahwa FPI datang, namun ternyata berdasarkan informasi yang sebenarnya dari warga dan pihak kepolisian bahwa organisasi massa yang datang pada hari ini, tepatnya pada pukul 4 sore ini, tidak dihadiri oleh FPI sama sekali. Ini dikarenakan murni sepenuhnya didatangi oleh warga Puri Kosambi, dikarenakan memang di tempat Green Lake City ini sendiri cukup dekat dengan beberapa perkampungan kota warga, terutama warga-warga yang tinggal di perkampungan Duri Kosambi yang kulturnya masih erat dengan kultur kesantrian, sehingga ini sensitivitas terkait dengan dugaan penistaan agama masih menjadi isu yang sangat hangat di tengah masyarakat, sehingga masyarakat Puri Kosambi menolak kehadiran Ahok pada sore hari ini. Untuk saat ini Andra, kondisi sampai saat ini di Green Lake City, tepatnya di Rukan Sentra Niaga, masih cukup ramai, ada sekitar ratusan warga terus berdatangan. Padahal ini sebenarnya acaranya sudah, setiap kader PDIP yang tadinya akan melaksanakan pagelaran nonton wayang pun sekarang sudah bubar dikarenakan acara sudah tidak kondusif. Tapi warga masih terus berdatangan dikarenakan mereka penasaran sebenarnya apa yang terjadi, dan masih saja terus berdatangan, dan diperkirakan jalan menuju Cipondoh dan juga ke arah Cengkareng akan tetap lumpuh hingga beberapa jam ke depan dikarenakan cukup padat, masanya ada ratusan, dan mobil pun susah berlalu lalang untuk pergi menuju Cipondoh ataupun arah Cengkareng, dikarenakan warga di sini sendiri masih ingin meminta kejelasan terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi pada sore hari ini dari pihak kepolisian. Tapi yang pasti saat ini keadaan sudah kondusif dikarenakan polisi pun sudah tadi pada pukul 4 sore menurunkan 3 bus satuan reserse untuk melakukan atau mengamankan warga dan juga menjaga ketertiban di saat pemblokadaan berlangsung. Dan juga tadi dari pihak FPI pun sebenarnya justru ikut membantu untuk melaksanakan ketertiban yang dilaksanakan warga, dan juga yang sebenarnya hampir terjadi bentrok namun tidak terjadi antara kader PDIP dan juga warga Puri Kosambi. Semua sekarang berjalan tertib, dan polisi pun sekitar 500 personil masih bersiaga di sekitar Rukan Sentra Niaga Green Lake City di Puri Kosambi, dan sampai saat ini masih terus berjaga dan akan terus berjaga selama beberapa jam ke depan. Sehingga situasi saat ini cukup kondusif, namun belum bisa dilalui oleh mobil yang berlalu lalang mau ke arah Cipondoh ataupun Cengkareng. Andra. Ya, Haikal, tadi Anda mengatakan bahwa acara batal dilaksanakan. Artinya semua tamu undangan seperti Ahok Jarot dan juga wali kota se-Jawa Tengah tidak jadi hadir di acara tersebut. Begitu, Haikal?
Ya, betul sekali Andra. Memang direncanakan Ahok Jarot akan tiba pada pukul 6.30 sore hari ini. Ketika dimulainya acara pagelaran nonton wayang bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga beberapa kader PDIP terutama yang berasal dari Jawa Tengah. Namun karena pada pukul 4 terjadi blokade dari warga sekitar, sehingga acara ini akhirnya dibatalkan secara resmi oleh pihak PDIP pada pukul 5.30 sehingga Ahok dan Jarot pun belum sampai datang ke Puri Kosambi. Mereka membatalkan acara kedatangan mereka, ketibaan mereka di Puri Kosambi sebelum acara itu dimulai. Sehingga bisa kami nyatakan bahwa Ahok dan Jarot serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum menyentuh atau datang tiba di lokasi sama sekali. Dikarenakan acara sudah langsung dibubarkan sebelum acara itu sendiri dimulai. Itulah yang terjadi sampai saat ini dan bisa kami laporkan. Andra? Terima kasih Haikal, harapan kita mudah-mudahan lokasi di sana aman, terkendali dan tertib, tidak ada lagi kericuan seperti yang kemarin Haikal. Terima kasih atas laporan Anda dan juga rekan juru kamera Rizky Andrianto melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama tidak terganggu pasca unjuk rasa kemarin. Hari ini Ahok menyambangi tim pemenangan divisi media sosial. Dalam kunjungannya, Ahok menekankan pada sosialisasi sejumlah visi misi, di antaranya pembangunan pendidikan, transportasi, kesehatan, bahan pokok, serta modal usaha. Sasarannya adalah membangun manusia unggul. Seluruh visi misi itu telah dijalankan pada kepemimpinan Ahok sebelumnya dan akan dilanjutkan jika kembali terpilih. Sosialisasi itu akan menjadi porsi besar di media sosial tim pemenangan Ahok Jarot. Program kami juga terukur. Program kami kan jelas, saya mesti jelasin. Pendidikan, kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sembako, sampai modal kerja bagi usaha. Ini semua terukur. Nah, saya ingin teman-teman mau dukung saya itu tidak buta. Mau dukung saya gimana mau ribut sama orang, mau punya ide, mau tulis di media sosial, kalau dia sendiri nggak ngerti kita mau dibawa kemana. Jadi saya cerita sama mereka sampai itu 2018 gimana, 2019 gimana, 2020 gimana, jadi semua sana. Ya, calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama belusukan ke Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Sebanyak 60 personil gabungan dari kepolisian disiagakan dalam aksi belusukan Ahok ini. Ada pemandangan yang berbeda dalam kampanye yang dilakukan calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama pada Kamis ini. Ahok yang belusukan ke pemukiman padat penduduk di Pejaten Timur, Jakarta Selatan mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian Polsek Pasar Minggu. Sekitar 60.000 personel bersiaga mengawal aksi belusukan mantan Bupati Belitung Timur ini. Meski sempat mendapat penolakan warga Roblong saat belusukan pada Rabu lalu, Ahok sendiri mengaku tidak ada penambahan personel pengamanan khusus dirinya. Besok ya belusukan nih. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tergantung timnya siapa. Saya nggak tahu. Kamu lihat nambah nggak nih? Nambah, Pak. Juga. Terima kasih ya. Yang di mobil saya sih nggak nambah. Saya cuma mau nambah artis saja. Nah, itu pimpinan yang lebih jelas apa ada kaitan, tapi tanpa kejadian yang di Jakarta Barat juga memang udah protap kita setiap kunjungan pejabat pasti kita amankan. Jadi artinya pasca kemarin itu sekarang lebih tinggi atensinya gitu ya? Ya kira-kira kalau saya nggak bisa mengatakan karena kemarin, karena kita protap aja setiap ada kunjungan pasti kita amankan. Dengan berkemeja putih, calon gubernur nomor 3 Anies Baswedan datang menemui warga RW 3 Kelurahan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Kedatangan Anies langsung disambut para ibu yang berebut ingin berfoto bersama. Dalam silaturahmi ini, Anies sempat mendengarkan aspirasi dan masukan dari warga terkait penggusuran warga dan pedagang kaki lima. Menanggapi hal itu, Anies berjanji tidak akan ada penggusuran. Tentang penggusuran, saya sampaikan berkali-kali bahwa kita malah ingin bukan melakukan penggusuran. Kita inginnya malah melakukan
penataan. Tidak ada tidak menggunakan pendekatan pengusuran. Tapi kalau harus melakukan pengusuran, harus pindah, maka itu dilakukan dengan cara yang baik, berkomunikasi, sampaikan rencana lengkap. Kemudian tempat pindahnya harus bisa menjamin satu penghidupan dan pekerjaan, ada tempat fasilitas kesehatan, ada jaminan untuk pendidikan, dan kita ingin agar dekat dengan tempat bekerja. Anies juga menyempatkan diri untuk meninjau pemukiman warga yang berada di sebuah gang yang sempit dan gelap. Usai meninjau, Anies pun kembali melanjutkan kegiatan kampanyenya ke lokasi lain. Dari Jakarta, tim Tihuan mengabarkan. Ya, persiapan Pilkada 2017 mendatang sudah dilakukan di sejumlah daerah. Ya, termasuk di Banten dan Lampung yang tengah melakukan verifikasi data pemilih sementara. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Banten menggelar rapat pleno daftar pemilih sementara. Rapat pleno pun menetapkan daftar pemilih sementara di Kota Serang, yaitu terdata sebanyak 460.500 calon pemilih. Namun 14.292 warga terancam kehilangan suaranya lantaran tidak memiliki KTP elektronik. KPU Kota Serang berencana meminta pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang untuk memverifikasi data warga. Tanggal 19 mereka ngirim surat ke kita, misalkan dari 14.000, 8.000 yang bisa dikeluarkan suket, 2.000, dari 14.000, 8.000 bisa dikeluarkan suket, 6.000 tidak. Ini simulasi ya. Nah, 6.000 orang itu akan kita suratin tanggal 20. Satu-satu kita surati. KPU menyurati 6.000 orang itu, kira-kira bunyi suratnya gini, boy, nama lu mau gue coret dari DPT, segera bikin KTP elektronik. Kira-kira bunyi surat kita nanti gitu. Rapat pleno dihadiri 5 komisioner KPU Kota Serang, kedua tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, serta komisioner Panwaslu Kota Serang dan pejabat pemerintah kota. Verifikasi data pemilih sementara juga dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dalam pengumpulan data pemilih sementara, KPU Tulang Bawang, Lampung mendapatkan beberapa laporan terkait adanya warga yang belum punya KTP elektronik. Selain itu, ada pula pengurangan tempat pemilihan suara, diantaranya perusahaan yang sebelumnya memiliki banyak karyawan, namun kini berkurang lantaran PHK massal. KPU Tulang Bawang pun memberikan peringatan bagi para calon pemilih yang tidak mempunyai KTP elektronik, yaitu kehilangan suaranya dalam pilkada mendatang. Dari Serang, Banten dan Tulang Bawang, Lampung, Siti Marufah, Herlianto, Tihu. Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengisi jadwal kampanye dengan mengunjungi warga Pejaten, Jakarta Selatan. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Ria Nuryaningsih yang ada di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, Friendly, apa saja kegiatan Ahok selama mengunjungi warga? Ya, Fitri Megantara, hari ini calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengunjungi ataupun melakukan belusukan ke Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, dan seperti biasanya ia menyapa warga dan juga turut berbincang-bincang dengan warga. Memang kedatangan Ahok ini tadi pada pukul 9 pagi langsung disambut dengan antusias oleh para warga. Banyak warga yang meminta untuk berfoto bersama dan juga bersalaman. Selain itu, kedatangan Ahok ini memang setelah kemarin pada belusukannya di beberapa lokasi di Jakarta yang menjanjikan akan adanya pembenahan masalah banjir dan juga ada pembenahan masalah parkir liar di pasar-pasar. Selain itu juga Ahok kemarin sempat berjanji untuk membangun di setiap kecamatan akan membangun satu rumah sakit. Dan pada belusukannya kali ini Ahok mengatakan ataupun berjanji untuk meningkatkan kesehatan bagi anak-anak. Dan tadi pun Ahok mengatakan bahwa seluruh orang tua yang ada di warga di Pejaten Timur ini harus langsung menghimbau kepada anak-anak mereka untuk divaksin ulang untuk menghindari adanya penyakit yang dapat menimbulkan penyakit.
Ahok pun tadi menjamin bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung seluruh pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk datang ke puskesmas terdekat dari milik Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan vaksinasi ulang. Demikian, Fitri Megantara. Ya, Flandy, bagaimana dengan pengamanannya sendiri di lokasi di mana Ahok mengunjungi warga? Ya, Fitri, berbeda memang dengan belusukan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, saat ini memang belusukan Ahok diperketat dengan pengamanan. Kami tadi sempat melihat ada sekitar kurang lebih 60 petugas keamanan yang tergabung dari Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Pasar Minggu untuk melakukan pengamanan yang lebih ketat lagi. Hal ini memang tadi kami sempat mewawancarai kepada kepada Kapolsek Pasar Minggu yang mengatakan tujuan dari pengamanan ini adalah untuk menghindari adanya kejadian-kejadian anarkis, ya, di mana kemarin pada saat melakukan belusukan di Rawabelong, Jakarta Barat sempat terjadi insiden kecil di mana ada oknum-oknum tertentu yang dinilai sebagai seorang provokator yang melakukan penolakan terhadap Ahok, dan ini memang tadi sempat terjadi beberapa insiden. Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Ahok batal datang ke peresmian Posko Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan Ahok Jarot. Batalnya kedatangan Ahok karena lokasi posko di Green Lake City, Duri Kosambi telah diblokade oleh massa yang menolak Ahok. Dan untuk mengetahui update informasi, kita telah tersambung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rizky Andrianto. Ya, Haikal, bisa Anda kembali ceritakan sebenarnya dari kelompok mana saja massa yang memblokade kedatangan Ahok tadi? Baik Andra, akan saya jelaskan dari awal mula kronologis ketika ini terjadi pada pukul 4 sore hari ini. Sebelumnya ini merupakan acara yang digelar, ini merupakan acara nonton wayang bersama oleh Posko Jawa Tengah untuk pemenangan Ahok Jarot yang diadakan di Rukan Sentra Niaga Blok P5 Green Lake City, Duri Kosambi, Cengkareng, Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan oleh PDIP dan ini dihadiri oleh pasangan Ahok Jarot, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Jadi tujuannya ini merupakan komunitas kekeluargaan Jawa Tengah yang hidup dan ada di Jakarta namun bergerak untuk mendukung Ahok dan Jarot, dan rencananya ini tadinya adalah merupakan deklarasi pemenangan atau dukungan terhadap mereka yang rencananya diselenggarakan pada pukul 6.30. Namun pada pukul 5.30 sore hari ini kader PDIP Monang Sinaga memberikan konfirmasi melalui WhatsApp ke kantor kami bahwa acara tersebut dibatalkan. Ini dikarenakan acara yang tadinya akan digelar atau dipimpin oleh Ki Anom Suroto selaku dalang memainkan lakon pewayangan Jawa Tengah dengan bintang tamu Gareng Semarang yang juga mengundang warga, akhirnya dibatalkan dikarenakan pada pukul 4 sore ormas, ya setidaknya ada 5 ormas yang merupakan langsung datang dari masyarakat menghentikan acara tersebut dikarenakan mereka masih merasa marah atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama, sehingga warga dari Puri Kosambi menolak kedatangan Ahok sendiri. Dan adapun ormas yang datang untuk menolak blokade acara pada hari ini ada 5, setidaknya ada 3 yang bisa saya sebutkan. Ini ada dari Majelis Atta Zakria, ada Majelis Zikir Rasulullah Puri Kosambi, dan juga Majelis dari STI Tazkiyah. Nah, dan kami ralat Andra, bila sebelumnya tadi dikabarkan bahwa FPI datang, namun ternyata berdasarkan informasi yang sebenarnya dari warga dan pihak kepolisian bahwa organisasi massa yang datang pada hari ini, tepatnya pada pukul 4 sore ini tidak dihadiri oleh FPI sama sekali. Ini dikarenakan murni sepenuhnya didatangi oleh warga Puri Kosambi, dikarenakan memang di tempat Green Lake City ini sendiri cukup dekat dengan beberapa perkampungan kota warga, terutama warga-warga yang tinggal di perkampungan Duri Kosambi yang kulturnya masih erat dengan untuk memverifikasi data warga. Tanggal 19 mereka ngirim surat ke kita, misalkan dari 14.000, 8.000 yang bisa dikeluarkan suket, 2.000 dari 14.000, 8.000 bisa dikeluarkan suket, 6.000 tidak. Ini simulasi ya. Nah, 6.000 orang itu akan kita suratin tanggal 20. Satu-satu kita surati. KPU menyurati 6.000 orang itu, kira-kira bunyi suratnya gini. Boy, nama lu mau gua coret dari DPT. Segera bikin KTP elektronik. Kira-kira bunyi surat kita nanti gitu.
Rapat pleno dihadiri 5 komisioner KPU Kota Serang, kedua tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, serta komisioner Panwaslu Kota Serang dan pejabat pemerintah kota. Verifikasi data pemilih sementara juga dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dalam pengumpulan data pemilih sementara, KPU Tulang Bawang, Lampung mendapatkan beberapa laporan terkait adanya warga yang belum punya KTP elektronik. Selain itu, ada pula pengurangan tempat pemilihan suara, diantaranya perusahaan yang sebelumnya memiliki banyak karyawan, namun kini berkurang lantaran PHK massal. KPU Tulang Bawang pun memberikan peringatan bagi para calon pemilih yang tidak mempunyai KTP elektronik, yakni kehilangan suaranya dalam pilkada mendatang. Dari Serang, Banten dan Tulang Bawang, Lampung, Siti Marufah, Herlianto, Tihu. Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengisi jadwal kampanye dengan mengunjungi warga Pejaten, Jakarta Selatan. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Ria Nuryaningsih yang ada di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, Friendly, apa saja kegiatan Ahok selama mengunjungi warga? Ya, Fitri Megantara, hari ini calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengunjungi ataupun melakukan belusukan ke Kelurahan Pejaten, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, dan seperti biasanya ia menyapa warga dan juga turut berbincang-bincang dengan warga. Memang kedatangan Ahok ini tadi pada pukul 9 pagi langsung disambut dengan antusias oleh para warga. Banyak warga yang meminta untuk berfoto bersama dan juga bersalaman. Selain itu, kedatangan Ahok ini memang setelah kemarin pada belusukannya di beberapa lokasi di Jakarta yang menjanjikan akan adanya pembenahan masalah banjir dan juga ada pembenahan masalah parkir liar di pasar-pasar. Selain itu juga Ahok kemarin sempat berjanji untuk membangun di setiap kecamatan akan membangun satu rumah sakit. Dan pada belusukannya kali ini Ahok mengatakan ataupun berjanji untuk meningkatkan kesehatan bagi tutur kesantrian, sehingga ini sensitivitas terkait dengan dugaan penistaan agama masih menjadi isu yang sangat hangat di tengah masyarakat, sehingga masyarakat Puri Kosambi menolak kehadiran Ahok pada sore hari ini. Untuk saat ini, Andra, kondisi sampai saat ini di Green Lake City, tepatnya di Rukan Sentra Niaga, masih cukup ramai. Ada sekitar ratusan warga terus berdatangan. Padahal ini sebenarnya acaranya sudah, setiap kader PDIP yang tadinya akan melaksanakan pagelaran nonton wayang pun sekarang sudah bubar dikarenakan acara sudah tidak kondusif. Tapi warga masih terus berdatangan dikarenakan mereka penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Dan masih saja terus berdatangan dan diperkirakan jalan menuju Cipondoh dan juga ke arah Cengkareng akan tetap lumpuh hingga beberapa jam ke depan. Dikarenakan cukup padat, masanya ada ratusan dan mobil pun susah berlalu lalang untuk pergi menuju Cipondoh ataupun arah Cengkareng. Dikarenakan warga di sini sendiri masih ingin meminta kejelasan terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi pada sore hari ini dari pihak kepolisian. Tapi yang pasti saat ini keadaan sudah kondusif dikarenakan polisi pun sudah tadi pada pukul 4 sore menurunkan 3 bus satuan reserse untuk melakukan atau mengamankan warga dan juga menjaga ketertiban di saat pemblokadaan berlangsung. Dan juga tadi dari pihak FPI pun sebenarnya justru ikut membantu untuk melaksanakan ketertiban yang dilaksanakan warga dan juga yang sebenarnya hampir terjadi bentrok namun tidak terjadi antara kader PDIP dan juga warga Puri Kosambi. Semua sekarang berjalan tertib dan polisi pun sekitar 500 personil masih bersiaga di sekitar Rukan Sentra Niaga Green Lake City di Puri Kosambi, dan sampai saat ini masih terus berjaga dan akan terus berjaga selama beberapa jam ke depan. Sehingga situasi saat ini cukup kondusif, namun belum bisa dilalui oleh mobil yang berlalu lalang mau ke arah Cipondoh ataupun Cengkareng. Andra. Ya, Haikal, tadi Anda mengatakan bahwa acara batal dilaksanakan. Artinya semua tamu undangan seperti Ahok Jarot dan juga Wali Kota se-Jawa Tengah tidak jadi hadir di acara tersebut. Begitu, Haikal? Ya, betul sekali, Andra. Memang direncanakan Ahok Jarot akan tiba pada pukul 6.30 sore hari ini ketika dimulainya acara pagelaran nonton wayang bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga beberapa kader PDIP terutama yang berasal dari Jawa Tengah. Namun karena pada pukul 4 terjadi blokade dari warga sekitar sehingga acara ini akhirnya dibatalkan secara resmi oleh pihak PDIP pada pukul 5.30 sehingga Ahok dan Jarot pun belum sampai datang ke Puri Kosambi.
mereka membatalkan acara kedatangan mereka, ketibaan mereka di Puri Kosambi sebelum acara itu dimulai. Sehingga bisa kami nyatakan bahwa Ahok dan Jarot serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum menyentuh atau datang tiba di lokasi sama sekali, dikarenakan acara sudah langsung dibubarkan sebelum acara itu sendiri dimulai. Itulah yang terjadi sampai saat ini dan bisa kami laporkan. Andra. Terima kasih Haikal, harapan kita mudah-mudahan lokasi di sana aman, terkendali dan tertib, tidak ada lagi kericuan seperti yang kemarin Haikal. Terima kasih atas laporan Anda dan juga rekan juru kamera Rizky Andrianto melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama tidak terganggu pasca unjuk rasa kemarin. Hari ini Ahok menyambangi tim pemenangan divisi media sosial. Dalam kunjungannya, Ahok menekankan pada sosialisasi sejumlah visi misi, diantaranya pembangunan pendidikan, transportasi, kesehatan, bahan pokok, serta modal usaha. Sasarannya adalah membangun manusia unggul. Seluruh visi misi itu telah dijalankan pada kepemimpinan Ahok sebelumnya dan akan dilanjutkan jika kembali terpilih. Sosialisasi itu akan menjadi porsi besar di media sosial tim pemenangan Ahok Jarot. Program kami juga terukur. Program kami kan jelas, saya mesti jelasin. Pendidikan, kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sembako, sampai modal kerja bagi usaha. Ini semua terukur. Nah, saya ingin teman-teman mau dukung saya itu tidak buta. Mau dukung saya gimana mau ribut sama orang, mau punya ide, mau tulis di media sosial, kalau dia sendiri nggak ngerti kita mau dibawa kemana. Jadi saya cerita sama mereka sampai itu 2018 gimana, 2019 gimana, 2020 gimana, di semua sana. Ya, calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama belusukan ke Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Sebanyak 60 personil gabungan dari kepolisian disiagakan dalam aksi belusukan Ahok ini. Ada pemandangan yang berbeda dalam kampanye yang dilakukan calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama pada Kamis ini. Ahok yang belusukan ke pemukiman padat penduduk di Pejaten Timur, Jakarta Selatan mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian Polsek Pasar Minggu. Sekitar 60.000 personel bersiaga mengawal aksi belusukan mantan Bupati Belitung Timur ini. Meski sempat mendapat penolakan warga Roblong saat belusukan pada Rabu lalu, Ahok sendiri mengaku tidak ada penambahan personel pengamanan khusus dirinya. Besok ya belusukan nih. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tergantung timnya siapa. Saya nggak tahu. Kamu lihat nambah nggak nih? Nambah, Pak. Juga. Terima kasih ya. Yang di mobil saya sih nggak nambah. Saya cuma mau nambah artis saja. Nah, itu pimpinan yang lebih jelas apa ada kaitan, tapi tanpa kejadian yang di Jakarta Barat juga memang udah protap kita setiap kunjungan pejabat pasti kita amankan. Jadi artinya pasca kemarin itu sekarang lebih tinggi atensinya gitu ya? Ya kira-kira kalau saya nggak bisa mengatakan karena kemarin, karena kita protap aja setiap ada kunjungan pasti kita amankan. Dengan berkemeja putih, calon gubernur nomor 3 Anies Baswedan datang menemui warga RW 3 Kelurahan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Kedatangan Anies langsung disambut para ibu yang berebut ingin berfoto bersama. Dalam silaturahmi ini, Anies sempat mendengarkan aspirasi dan masukan dari warga terkait penggusuran warga dan pedagang kaki lima. Menanggapi hal itu, Anies berjanji tidak akan ada penggusuran. Tentang penggusuran, saya sampaikan berkali-kali bahwa kita malah ingin bukan melakukan penggusuran. Kita inginnya malah melakukan penataan. Tidak ada penggusuran, tidak menggunakan pendekatan penggusuran. Tapi kalau harus melakukan penggusuran, harus pindah, maka itu dilakukan dengan cara yang baik, berkomunikasi, sampaikan rencana lengkap. Kemudian tempat pindahnya harus bisa menjamin satu penghidupan dan pekerjaan.
ada tempat fasilitas kesehatan, ada jaminan untuk pendidikan, dan kita ingin agar dekat dengan tempat bekerja. Anies juga menyempatkan diri untuk meninjau pemukiman warga yang berada di sebuah gang yang sempit dan gelap. Usai meninjau, Anies pun kembali melanjutkan kegiatan kampanyenya ke lokasi lain. Dari Jakarta, tim Tihuan mengabarkan. Ya, persiapan Pilkada 2017 mendatang sudah dilakukan di sejumlah daerah. Ya, termasuk di Banten dan Lampung yang tengah melakukan verifikasi data pemilih sementara. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Banten menggelar rapat pleno daftar pemilih sementara. Rapat pleno pun menetapkan daftar pemilih sementara di Kota Serang, yaitu terdata sebanyak 460.500 calon pemilih. Namun 14.292 warga terancam kehilangan suaranya lantaran tidak memiliki KTP elektronik. KPU Kota Serang berencana meminta pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang